Karena tugasnya bertanya di dalam kubur. Malaikat itu tugasnya mencatat amal baik. Atau itu tugasnya mencatat amal jelek. Malaikat itu tugasnya menjaga pintu neraka. Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku yang solih-solihah. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Bagaimana ya kalau kita beriman kepada malaikat? Salah satu tanda bahwa kita adalah orang Islam, salah satu rukun iman adalah kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Meskipun mereka adalah makhluk gaib, tapi mereka adalah makhluk Allah yang nyata adanya. Nah, anakku yang solih dan solihah, sudahkah kalian mendengarkan lagu tentang 10 malaikat tadi? Adakah yang sudah hafal? Masya Allah, tabarakallah. Kalian adalah anak-anak hebat ya, yang sudah menghafal alhamdulillah. Yang belum menghafal silahkan bisa dihafal ya anak solih solihah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri malaikat. Adakah di antara kalian yang pernah melihat malaikat? Tentu belum ada ya, karena malaikat itu adalah makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia ya. Maksudnya makhluk gaib ini adalah tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan kita. Yang kedua, makhluk yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Jadi, malaikat ini tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berbohong, tidak pernah tidak taat. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat dan selalu menjalankan perintah Allah. Tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kadangkala mereka taat, kadangkala mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih. Jadi malaikat ini berbeda ya dengan manusia. Manusia ada kalanya yang sombong, ada yang kalanya yang rendah hati. Ada kalanya yang bisa menahan nafsu, ada kalanya tidak bisa menahan nafsu. Manusia ada yang senantiasa bertasbih kepada Allah, ada juga yang senantiasa tidak mau melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau malaikat itu berbeda, mereka itu tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua, mereka tidak memiliki hawa nafsu, dan yang ketiga, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang ciri-ciri yang terakhir adalah memohon ampunan untuk orang-orang beriman. Jadi, tahukah kalian anak solih-solihah bahwa ketika kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang senantiasa memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kalian karena kalian telah menjadi anak solih-solihah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita akan belajar tentang nama dan tugas malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang gaib yang tidak bisa tampak oleh mata manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu berbeda dengan manusia. Mereka tidak mempunyai jenis kelamin, tidak makan dan tidak minum, tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Berbeda ya. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada yang lapar, ada yang kenyang, ada yang menikah, ada yang belum menikah dan memiliki keturunan. Tapi kalau malaikat jelas berbeda. Nah, kalian juga bisa melihat di buku paket kalian yaitu di halaman 41. Di situ ada nama-nama 10 malaikat yang wajib kita imani keberadaan mereka. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluknya.
Ya, seperti yang kita pelajari di pembelajaran kemarin, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, senantiasa memberikan rezeki kepada siapapun makhluk Allah di muka bumi ini, baik itu dia kafir ataupun muslim. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa, disebut juga dengan malaikat maut loh. Nah, inilah intinya kenapa kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan kita, karena kita tidak tahu ini malaikat-malaikat ini selalu bersama kita dalam setiap kesempatan. Yang kelima, malaikat mungkar, dan yang keenam, malaikat nakir, tugasnya sama, yaitu bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Mereka akan bertanya seperti yang kita pelajari, siapakah nama Tuhanmu, siapakah nabimu, apa agamamu, dan lain sebagainya. Maka jikalau kalian adalah orang yang beriman, maka kalian akan mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan sangat mudah. Yang ketujuh, malaikat raqib, yaitu bertugas mencatat amal baik manusia. Nah, ayo siapa? Ini kan sudah hampir bulan Ramadan. Siapa yang masih diam-diam makan kue atau minum di siang hari? Nah, anak solih dan solihah, di kanan kiri kita itu ada namanya malaikat raqib dan malaikat atid. Keduanya ini adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik, dan malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi dalam setiap kesempatan, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, Allah selalu maha mengetahuinya. Karena apa? Karena Allah sudah memerintahkan kepada malaikat raqib dan atid untuk senantiasa membersamai kita dalam setiap keadaan. Meskipun kita sendirian dalam ruangan yang gelap gulita, tidak ada satu orang pun yang melihat kita. Mata manusia tidak bisa melihat kita. Namun Allah maha melihat kita. Karena apa? Karena Allah telah memerintahkan malaikat raqib dan atid untuk senantiasa mencatat amal buruk kita sebagai manusia. Jadi anakku solih-solihah harus senantiasa menjaga perbuatannya untuk menjadi anak yang baik ya. Tidak boleh melakukan hal-hal buruk. Karena apa? Karena meskipun kita melakukan hal buruk dan meskipun kita tidak dilihat oleh manusia yang lain, maka Allah tetap maha mengetahuinya karena malaikat sudah mencatat perbuatan kita. Yang kesembilan adalah malaikat Malik, bertugas menjaga neraka. Siapa di antara kalian yang ingin bertemu dengan malaikat Malik? Na'udzubillah, betul sekali. Kita semua tidak ingin bertemu dengan malaikat Malik. Kenapa? Karena malaikat Malik adalah tugasnya menjaga neraka. Apakah kita ingin masuk neraka? Tentu saja tidak. Malah kita akan ingin senang sekali bertemu dengan malaikat Ridwan, yaitu malaikat yang bertugas menjaga surga. Masya Allah, betapa indahnya di surga. Banyak sekali makanan-makanan yang Allah berikan di sana. Banyak sekali keindahan kenikmatan yang Allah berikan di sana. Berbeda sekali dengan neraka yang tempatnya adalah tempat penyiksaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anakku yang solih dan solihah, insya Allah kalian sudah paham tentang nama dan tugas-tugas malaikat ini ya nak ya. Anak-anakku yang solih dan solihah, beriman kepada malaikat akan menambah dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita hamba yang senantiasa taat dalam menjalankan ibadah. Kita pasti akan selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Karena apa kita harus berhati-hati? Karena kita sudah tahu, kita sudah sadar bahwa setiap perbuatan kita itu langsung diketahui oleh Allah. Setiap perbuatan kita langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid yang senantiasa menemani kita. Baik dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan pun pada saat yang kita tidur ya. Dan yang terakhir, beriman kepada malaikat ini dapat menjadikan kita hamba Allah yang berani dalam menegakkan kebenaran. Semangat jadi hamba Allah ya anak solih dan solihah.
Alhamdulillah, materi Al-Islam minggu ini sudah selesai. Semoga ilmunya manfaat dan berkah ya. Untuk tugasnya, silahkan kalian membuat pohon nama malaikat. Seperti mind mapping kayak gitu loh. Kalian bisa menggambar sebuah pohon yang besar dan daun-daunnya bertuliskan nama malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Kalian harus menggambar sekreatif mungkin ya. Ustazah tunggu anak salih-salihah. Nah, jazakumullahu khairan katsiran untuk waktunya. Jangan lupa kalian harus senantiasa selalu jaga kesehatan, istiqomah sholat 5 waktu, juga istiqomah dalam menghafal dan murojaahnya. Insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu kembali tatap muka di sekolah kita tercinta Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.